Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah, hidayah, taufik, sehingga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan segenap kewajiban yang telah Allah maktubkan, yang telah Allah wajibkan kepada setiap hambanya. Pun juga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk menambah kekuatan iman kita dalam kalbu kita masing-masing. Semoga dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tingkatkan dengan ketaatan, kepatuhan, menjadikan keimanan kita kokoh, keimanan kita bisa kuat dan bisa menjadi benteng dari segala keburukan, dari segala bentuk kemaksiatan yang tentunya bisa merusak dan bisa menodai hati seseorang. Ikhwatal iman, di antara perkara yang sangat penting dan menjadi perhatian untuk kita semua adalah dalam hal adab atau etika. Dan di antara etika yang sangat ditekankan adalah bagaimana adab kita kepada sesama. Dan dari adab kepada sesama ini, juga ada penekanan khusus, yaitu bagaimana adab kita kepada orang tua. Hal ini sudah dirumuskan oleh para ulama dengan landasan dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Sebagai bentuk apa? Agar di kehidupan keluarga, orang tua dan anak, anak dan orang tua, itu bisa menjadi bagian dan kesatuan yang bisa mengarahkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam buku Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau kemudian juga memberikan patokan khusus, pembahasan khusus bagaimana adab kita kepada orang tua. Fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan
bagaimana hilangnya adab anak kepada orang tua atau terhadap orang tua. Bagaimana anak yang kemudian seenaknya, sewena-wena terhadap kedua orang tuanya. Oleh karenanya kita harus melihat posisi kita sebagai anak. Posisikan kita sebagai titipan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di muka bumi ini dari orang tua kita. Ikhwatal iman, dalam fasal fil adabi ma'al khalqi berbicara tentang etika kepada sesama manusia, maka ada hak terhadap atau pada diri kedua orang tua. Dan kita sebagai seorang anak memiliki kewajiban untuk kita tunaikan. Sehingga wa'adzubillah kita tidak termasuk orang-orang atau anak-anak yang durhaka pada kedua orang tua. Beliau mengatakan, qala al-muallif, yu'minul muslimu bihaqqil walidaini alaihi wa wajibi birrihima wa ta'atihima wal ihsani ilaiha. Beliau katakan, seorang muslim harus meyakini, harus ada pada diri setiap muslim bahwa ada hak yang harus seorang anak tunaikan, ya, atau berikan kepada kedua orang tua. Dengan apa? Dengan berbakti kepadanya dan memberikan ketaatan, kepatuhan kepada kedua orang tua, wal ihsan ilaihim, dan juga memberikan kebaikan-kebaikan, perhatian, perlakuan yang baik pada kedua orang atau kepada keduanya. La likaunihima sababa wujudihi fahasb. Jadi pemberian kebaikan kita kepada kedua orang tua bukan hanya karena kita berbalas budi kepadanya, bukan. Atau kita ingin memberikan kepatuhan, kebaikan kepada kedua orang tua karena mereka berdua sebagai sebab hadirnya kita di dunia. Bukan hanya itu, bukan. Bukan karena itu saja. Terus karena apa? Li'anna Allah azza wa jalla aujaba ta'atahuma. Yakin bahwa kita memberikan perhatian, bentuk kebaikan kepada kedua orang tua karena Allah lah yang memberikan ataupun mewajibkan perkara. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mencatatkan kewajibannya. Untuk apa? Agar seorang anak taat kepada kedua orang tua. Agar seorang anak mematuhi, berbakti kepadanya. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mewajibkan berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita
atau seorang anak wajib memperlakukan kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Hatta qarana dzalika, corona bukan penyakit ya. Corona nanti penyakit. Hatta qarana dzalika, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perkara berbakti kepada orang tua dengan perkara bagaimana seorang hamba memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disandingkan kewajiban berbakti kepada orang tua dengan kewajiban kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang artinya, dan Rabbmu dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara mereka berdua atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu atau dalam pengasuhanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ikhwatal iman, begitu pentingnya perkara kita berbakti kepada orang tua. Baik kedua orang tua kita masih ada atau masih Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, ataupun salah satu di antaranya sudah tiada, ataupun bahkan kedua-duanya sudah tiada, maka kita masih tetap mempunyai kewajiban untuk taat berbakti kepada keduanya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan memberikan jawaban kepada seseorang yang bertanya, man ahaqqu bihusni husbati. Seorang sahabat ini berkata kepada Nabi, wahai Nabi, siapakah orang yang paling berhak untuk menjadi teman terbaikku atau untuk kutemani dengan baik? Qala, Nabi bersabda,
ummuk, ibumu. Qala thumma man? Sahabat berkata lagi, kemudian siapa wahai Nabi? Beliau menjawab, qala ummuk, ibumu. Thumma man? Kemudian siapa lagi wahai Nabi? Qala ummuk. Qala thumma man? Kemudian siapa lagi wahai Nabi? Qala abu. Beliau menjawab, ayahmu. Muttafaqun alaih. Sahabat ini memberikan pencerahan dan juga memberikan perhatian penting dengan bertanya kepada Nabi. Dan beliau hendak menguatkan bahwa kedua-duanya mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh anak-anaknya. Seorang ibu dan ayah memiliki hak, tetapi tentu ada hak derajat yang kemudian dilebihkan agar kiranya seorang anak memperhatikan seorang anak, mengasihi, mentaati kepada ibu, kepada ayah. Jasa-jasa orang tua yang tiada akan bisa kita balas dengan apapun, kecuali kita tidak melakukan kedurhakaan kepada kedua, kecuali kita tidak menodai perasaan, kecuali kita bisa menjadi kebanggaan keduanya karena kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kalian mendurhakai ibu. Oleh karena itu, kehadiran mereka berdua sudah semestinya kita jadikan sebagai sebab min asbabi as-sa'adah. Kita jadikan orang tua kita sebagai sebab untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikhwatal iman. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala sandingkan kewajiban taat, menghormati, menyayangi kedua orang tua dengan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam segi penyelewengan di antara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku berikan pengetahuan tentang dosa-dosa besar? Sahabat pun pasti berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Nabi. Qala al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain,
wa uququl walidain, dan mendurhakai orang tua. Lihat urusan berbakti taat kepada kedua orang tua disandingkan dengan urusan tauhidullah, kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi urusan juga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua juga disandingkan dengan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menandakan bahwa kita harus memperhatikan perkara ini. Harus memperhatikan perkara ini. Jangan sampai fenomena-fenomena yang semestinya tidak terjadi. Ya. Seorang anak melukai orang tuanya, baik melukai fisik maupun melukai hati. Seorang anak meminta kepada kedua orang tua, mengancam orang tua. Ini dari mana ini sifatnya? Adab dari mana seperti itu? Atau seorang anak ya membiarkan kedua orang tuanya hidup dalam kesusahan barangkali. Anak-anaknya sudah pada sukses. Orang tuanya dibiarkan. Orang tua tiada duanya. Dimanapun Anda berada, dekat dengan orang tua maupun jauh dengan orang tua, kewajibannya sama. Sama membahagiakan mereka berdua. Bukan untuk orang yang dekat saja, bukan untuk anak yang dekat saja, paling dekat dengan orang tua kewajibannya, bukan. Semua anak-anaknya, baik yang dekat maupun yang jauh, dimanapun berada, kewajibannya adalah sama. Walaupun barangkali caranya berbeda, karena jarak yang memisahkan. Tetapi hukum menghormati, menyayangi, membahagiakan keduanya sama. Sekarang kan yang terjadi, seorang anak anaknya banyak untuk membahagiakan kedua orang tuanya, kemudian mengandalkan salah satu di antara anaknya. Tidak demikian. Kebahagiaan kedua orang tua adalah kebahagiaan bersama. Kebahagiaan bersama. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sampaikan, la yajzi waladun walida. Seorang anak tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya secara setimpal, seimbang, kecuali an yajidahu mamluka, kecuali jika seorang anak itu ibaratnya mendapati orang tuanya diperbudak, mamluka, dikuasai oleh majikan, diperbudak, fayashtariyahu fayu'tiqahu, maka ketika melihat orang tuanya diperbudak, lalu anak itu membeli dan memerdekakannya. Lihat, sepadan kita ibaratkan membeli seseorang budak dan dimerdekakan. Artinya apa? Kita membahagiakan kedua orang tua tidak ada batasnya. Tidak ada batas. Sekecil apapun perhatian yang kita berikan kepada kedua orang tua, kita bisa membahagiakan hati kedua orang tua. Itu sudah bahagian dari berbakti kepadanya.
kita tidak menyusahkan kedua orang tua, bagian dari membahagiakan kedua orang tua. Kita tidak membebani kedua orang tua kita, bagian dari kita menyayangi, taat, mematuhi, membahagiakan kedua orang tua. Banyak cara bagaimana kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada orang tua bukan hanya dari anak kecil kepada orang tuanya, bukan. Bukan. Selama kita masih punya orang tua, dan setiap kita pasti punya orang tua, baik masih ada atau masih hidup maupun sudah tiada, tetap kita masih punya orang tua, kan? Maka kita pun masih berkewajiban untuk berbakti kepada kedua. Masih berkewajiban. Tetap berkewajiban. Apakah seorang pejabat, seorang direktur, seorang pimpinan, kemudian dia merasa ya sudah wah hebat dengan kedudukannya dan kapasitasnya, ya sehingga menyatakan saya tidak punya orang tua, tetap masih punya orang tua. Orang-orang yang sukses ingat masih punya orang tua. Walaupun orang tersebut sudah memiliki anak, tetapi ketika dia masih punya orang tua, tetap berkewajiban, tetap memiliki tanggung jawab kepada kedua orang tua tersebut. Begitu sangat luas kebaktian kita, berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Maka sebagai penguat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyal amali ahabbu ila Allah taala, wahai baginda Nabi, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ai. Ya, dikuatkan sahabat ini berkata lagi, kemudian apa wahai Nabi? Qal al-jihadu fi sabilillah. Engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang sahabat Al-Ansari yang ingin ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kedua orang tuanya membutuhkan perhatian darinya, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian katakan, fahayyun ahayyun walidak. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah masih membutuhkan uluran tanganmu, kewajiban atas mereka berdua? Qala na'am. Iya wahai Nabi. Qala fafihima fajahid. Fafihima fajahid. Kalau begitu, kata Nabi, berjihadlah. Berjihadlah di tengah mereka berdua. Berjihadlah untuk memuliakan mereka berdua. Berjihadlah untuk membahagiakan keduanya. Dan berjihadlah untuk tidak kemudian memberatkan, menyusahkan keduanya. Berjihadlah agar keduanya menjadi sebab dari sebab-sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling penting
yang perlu kita berikan perhatian kita kepada kedua orang tua adalah diantaranya. Dan ini disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna min abaril birri, sesungguhnya salah satu bentuk bakti kita yang paling terbaik itu adalah dengan apa? An yasilar rajulu ahla wuddi abihi. An yasilar rajulu ahla wuddi abihi. Yaitu dengan seseorang menyambung silaturahim kepada orang yang disayangi oleh ayahnya, ba'da'an yuwallil ab, setelah atau sepeninggalan sang ayah. Artinya sebenarnya masih ada kewajiban kita kepada kedua orang tua, baik itu orang tua masih ada maupun tiada. Dan terkhusus jika sudah tiada, maka pun ada kewajiban selain kita mendoakan teruntuknya. Maka ketika seorang muslim memberikan hak kepada kedua orang tua tersebut, menunaikannya dengan baik, melakukan ataupun menyampaikan wasiat-wasiat dari kedua orang tua atau salah satu di antaranya, tentu ada adab-adabnya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ta'atuhuma fi kulli ma ya'murani bihi. Yang pertama adalah mematuhi mereka berdua dalam segala perintah atau larangannya, mimma laisa fihi ma'siyatun lillahi ta'ala wa mukhalafatun li syari'atihi, selama ketaatan kita kepada kedua orang tua itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengandung kemaksiatan atau tidak dalam bentuk ataupun dalam hal kemaksiatan. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatihi al-khaliq atau fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maka tentu tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka mendurhakai sang Khalik. Ya, tidak ada ketaatan dari seorang makhluk, seorang anak, untuk mentaati kepada kedua orang tua, tetapi ketaatannya tersebut atau perintahnya itu adalah menyelisihi syariat Islam ataupun dalam hal kemaksiatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Tetapi apa? Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetapi bersahabatlah, pergaulilah keduanya, ataupun engkau tetap memberikan perhatian kepada keduanya di dunia dengan baik. Surah Luqman ayat 15. Ikhwatal iman, yang kedua adalah kewajiban kita, adab kita ketika kita hendak memberikan kebaikan, memberikan keteladanan, memberikan perhatian kepada kedua orang tua, tauqiruhuma wa ta'dhimu syaniha, menghormati dan mengagungkan keduanya, wa khafdul janahi lahuma, dan bersikap rendah hati kepada kedua orang tua. Jangan banyak mentang-mentang, jangan banyak mentang-mentang anak sudah pada sukses, orang tua masih di kebun, orang tua tetap saja di sawah. Jangan ada kata mentang-mentang. Rendahkan sayapmu di hadapan kedua orang tua.
sesukses apapun kamu, kebahagiaan kamu ada di bawah kaki, di bawah telapak kaki ibumu. Kebahagiaan kamu pun juga di antara sebabnya adalah bagaimana jerih payah kedua orang tua mendidik kita, membesarkan kita. Tentu tiada apapun kebahagiaan itu jika kemudian kita tidak membahagiakan keduanya. Yang ketiga, birruhma bikulli ma tasilu ilaihi yadahu. Berbakti kepada mereka berdua semampu kita dengan berbagai macam bakti dan perlakuan yang sebaik-baiknya. Berlomba-lomba untuk memberikan perhatian kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, silaturrahim allati la rahima lahu illa min qibalihima wa du'a'u wal istighfar lahuma wa infadu ahdihima wa ikramu sadiqihima. Yang terakhir adalah menjalin silaturahim, hubungan kekerabatan ya dengan ataupun yang hanya dimilikinya melalui mereka berdua, ataupun menyambung silaturahim sahabat kerabat yang dulu dekat dengan kedua orang tua selama orang tua kita masih ada, dan kita menjalin satu rahim pada rekan-rekan, pada sahabat-sahabatnya, mendoakan mereka berdua, memohonkan ampun bagi mereka berdua, dan melakukan janji-janji mereka, melakukan keinginan cita-cita mereka, dan menghormati teman-teman mereka. Sahabat fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita hadirkan untuk membahagiakan kedua orang tua kita? Sejatinya kita sendirilah yang membangun diri kita, yang membutuhkan hal itu, atau membutuhkan ya kita berbakti kepada orang tua. Sesungguhnya kita sendiri yang membutuhkan agar kita semuanya menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya, agar bisa membahagiakan keduanya dan bisa menjadi sebab dari sebab-sebab kita nantinya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya dengan kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.